Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah perkembangan besar dari semenanjung Korea. Kim Yo Jong, adik perempuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, baru saja mengeluarkan pernyataan keras. Ia menolak tawaran perdamaian Korea Selatan, menyebutnya hanya mimpi belaka, dan memperingatkan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan dari Seoul maupun Washington. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Korea Utara begitu keras kepala? Dan bagaimana dampaknya terhadap situasi keamanan di Asia Timur? Mari kita bahas secara mendalam. Kim Yo Jong adalah sosok penting di lingkaran dalam kekuasaan Pyongyang. Dalam banyak kesempatan, ia dianggap sebagai juru bicara tidak resmi Kim Jong-un. Kali ini, ia kembali membuat pernyataan yang menegaskan sikap garis keras Korea Utara. Menurut Kim Yo Jong, Korea Utara tidak pernah menurunkan pengeras suara propaganda, dan tidak akan melakukannya. Hal ini membantah klaim dari militer Korea Selatan yang mengatakan telah mendeteksi pembongkaran beberapa perangkat propaganda di perbatasan. Selain itu, Kim menyebut kebijakan Seoul yang berharap bisa meredakan ketegangan hanyalah ilusi. Katanya, Korea Selatan bermimpi jika mengira Pyongyang akan menanggapi tawaran perdamaian. Sedikit konteks, pengeras suara di perbatasan Korea memang sering jadi alat propaganda. Korea Selatan pernah menyiarkan lagu K-pop, berita internasional, hingga kritik tajam terhadap rezim Kim Jong-un. Bagi Pyongyang, ini adalah bentuk penghinaan besar. Sebaliknya, Korea Utara juga punya sistem propaganda sendiri yang ditujukan ke selatan. Jadi, pengeras suara ini bukan sekadar perangkat, tapi simbol perang psikologis antara dua negara. Ketika Korea Selatan mengklaim bahwa Korut mulai membongkar beberapa pengeras suara, muncul optimisme kecil bahwa ada perubahan sikap. Namun, Kim Yo Jong langsung menutup pintu itu dengan tegas. Tak hanya soal pengeras suara, Kim Yo Jong juga mengomentari latihan militer gabungan tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meski Seoul dan Washington mengklaim telah menyesuaikan rencana latihan agar tidak terlalu provokatif, Kim menyebut itu sia-sia. Menurutnya, langkah kecil semacam itu tidak akan mengubah niat permusuhan dua sekutu tersebut terhadap Pyongyang. Bagi Korea Utara, latihan gabungan itu selalu dianggap simulasi invasi. Karena itu, mereka menolak menganggapnya sebagai kegiatan defensif semata. Di Korea Selatan sendiri, Presiden baru Lee Jae-myung sempat menunjukkan tanda-tanda ingin berdialog dengan Korea Utara. Banyak pihak menaruh harapan, mungkin ini jadi awal era baru hubungan antar Korea setelah ketegangan di masa Presiden Yoon Suk Yeol. Namun, sikap keras Kim Yo Jong menunjukkan sebaliknya. Korea Utara tidak melihat adanya perubahan nyata dalam kebijakan Seoul. Bahkan, Pyongyang menilai langkah-langkah ini tidak lebih dari strategi diplomatik kosong. Pernyataan Kim Yo Jong juga menyinggung Amerika Serikat. Ia menegaskan, Korea Utara tidak akan duduk bersama AS untuk berdialog. Semua spekulasi soal pembicaraan damai atau negosiasi denuklirisasi dianggap sebagai asumsi yang salah. Artinya, Pyongyang tetap berpegang pada sikap lamanya. Tidak ada pembicaraan, kecuali Washington benar-benar menghentikan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan bermusuhan. Menurut Hong Min, analis senior di Institut Unifikasi Nasional Korea Selatan, ada strategi terselubung dari Pyongyang. Kemungkinan besar, Korea Utara ingin memancing lebih banyak sinyal perdamaian dari Seoul, sambil tetap menegaskan sikap garis keras di hadapan publik internasional. Namun, pada saat yang sama, Kim Jong-un sudah berulang kali menegaskan ingin memutus hubungan selamanya dengan Korea Selatan. Jadi, ini semacam permainan ganda, membuka celah diplomasi kecil, tapi tetap mengedepankan ancaman. Lalu, apa artinya bagi kawasan? Pertama, hubungan antar Korea tetap akan berada di titik beku. Kedua, setiap latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan akan terus jadi alasan bagi Pyongyang untuk memperkuat militernya. Bahkan, bisa saja pernyataan Kim Yo Jong ini menjadi pembuka bagi uji coba senjata baru, baik rudal balistik maupun senjata nuklir. Dunia internasional tentu harus waspada. Jadi teman-teman, jelas sekali bahwa Korea Utara belum siap membuka lembaran baru. Kim Yo Jong mengirim pesan keras, bahwa perdamaian hanyalah mimpi jika tidak ada perubahan besar dari Seoul dan Washington. Apakah ini artinya kita sedang menuju babak baru ketegangan di semenanjung Korea? Atau hanya strategi negosiasi ala Pyongyang? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru soal geopolitik dunia.